memohon berkat dari Tuhan, memohon rahmat Roh Kudus agar kita dilancarkan dalam kegiatan parenting ini dan segala kegiatan yang sudah kita rencanakan sepanjang tahun ajaran 2020-2021. Doa akan saya bawakan secara Katolik, yang beragama lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih, syukur yang berlimpah kami aturkan kepadamu atas rahmat pendampingan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dari pagi hingga saat ini, terlebih atas rahmat pendampingan serta penyertaan-Mu sepanjang tahun ajaran yang lalu, tahun ajaran 2019-2020. Kiranya segala pengalaman baik, segala hal yang kami terima dapat semakin memampukan kami untuk bertumbuh, untuk berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami pula dengan rahmat Roh Kudus-Mu agar segala hal baik itu mampu kami tanamkan dalam diri kami masing-masing untuk semakin mendukung satu sama lain. Ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu pula dalam kegiatan parenting virtual ini. Bimbinglah kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, kuatkan kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami semakin memahami satu sama lain. Kami mampu menjalankan setiap rencana-rencana baik yang akan kami bicarakan hari ini. Rahmat-Mu selalu menyertai kami, berkat-Mu selalu melimpah atas diri kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Papa, Mama, dan anak-anak sekalian, setelah kita berdoa, sebelum kita melangkah lebih jauh masuk ke program sekolah dan pemaparan oleh Ibu Kepala Sekolah, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ibu Manajer Sekolah Talenta, Ibu Maria Susan. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadirannya dalam parenting di Talenta School pada hari ini. Yang pertama, saya apresiasi untuk Bapak dan Ibu mau mengikuti parenting pada kali ini. Tentu banyak hal yang ingin disampaikan oleh pihak sekolah dalam parenting kali ini. Bapak dan Ibu, patutlah kita ucapkan syukur kalau pada sampai saat ini kita semua boleh diberi kesehatan oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa apapun yang kita hadapi dari hari ke hari, berkat kasih karunia Tuhan, kita masih diselamatkan. Terlebih, satu hal yang menjadi sukacita adalah keluarga besar Sekolah Talenta, Bapak, Ibu, orang tua murid, anak-anak, semua boleh diselamatkan, boleh terhindar dari COVID. Banyak hal tentunya yang menjadi berubah pada kali ini. Akademi kebiasaan baru, kita masuk ke dalam new normal, tentunya membutuhkan sebuah perjuangan. Bapak dan Ibu, tetaplah kita konsisten, tetaplah kita disiplin untuk melakukan protokol kesehatan, karena ini merupakan hal yang terpenting di masa ini. Kalau kita lihat di media massa, semakin hari semakin mengerikan, jumlah korban bertambah. Ini tentunya karena kurangnya disiplin dari para masyarakat. Bapak dan Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Eksistensi keberadaan kami itu karena cinta kasih Ibu, sehingga kami masih boleh bekerja pada hari ini. Tentu Bapak dan Ibu akhir-akhir ini juga mengalami hal yang sulit, sama seperti kami. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan? Kita tidak mungkin mengeluh dan mengeluh terus, tapi kita harus mempunyai satu semangat. Kita gigih, kita harus punya grit, sehingga kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sampai hari ini masih bisa bertolong-tolongan, mengerti keadaan kami juga, bahwa kami hidup para guru di tempat ini karena adanya peran orang tua murid yang menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami.
Kami tidak tahu nasib ke depan. Apakah kami masih ada di sini mengajar putra-putri Ibu? Kami tidak tahu keberadaan sekolah ini. Pandemi corona memberitahukan kepada kita tentang ketidakpastian. Tetapi kita harus penuh optimis dalam menjalani hidup ini. Bapak dan Ibu, kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Mudah-mudahan segera setelah vaksin ada, betul-betul pandemi ini bisa selesai. Tetapi Bapak dan Ibu, teruslah semangat. Anak-anak, saya titip kepada Papa dan Mama, dampingilah mereka. Jangan mereka kehilangan hal-hal yang sangat penting di mana mereka waktunya untuk belajar. Pandemi jangan membuat mereka menjadi korban lain lagi sehingga mereka tidak mendapatkan ilmu-ilmu yang harusnya mereka dapatkan. Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Marilah di dalam saat ini bertolong-tolonglah di dalam menanggung beban. Sekolah pasti memikirkan juga akan kesulitan Bapak dan Ibu. Tapi mohon sekali, Bapak Ibu yang mampu membantu sekolah, berikan dukungan terhadap kami. Kami juga berkomitmen untuk Bapak dan Ibu yang mengalami kesulitan, kami juga akan membantu. Marilah kita bersama-sama mengatasi kesulitan yang sedang terjadi ini untuk membahagiakan sesama. Terima kasih Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati. Papa, Mama, dan anak-anak sekalian, selamat berjumpa dengan SD Talenta. Hari ini kita akan melaksanakan parenting virtual. Kenapa ini harus dilakukan Papa Mama? Sekali lagi kita untuk mendukung program pemerintah untuk juga saling menjaga satu sama lain. Dalam mana di situasi saat ini, di situasi pandemi COVID-19 ini, kita diharapkan untuk menjaga jarak satu sama lain, untuk berada di rumah kita masing-masing, untuk menjaga diri kita dan orang di sekitar kita. Maka parenting kali ini dilakukan secara virtual. Tentunya ini tidak akan mengurangi makna dari apa yang harus kami sampaikan, hal-hal apa yang harus kami sampaikan kepada Papa Mama. Maka mari kita ikuti parenting ini dengan baik, kita simak dengan baik hal-hal apa yang harus kita lakukan bersama, hal-hal apa yang harus kita kembangkan bersama. Mari kita bekerja sama antara sekolah dengan orang tua untuk saling mengembangkan satu sama lain. Parenting kali ini kita akan bawakan mulai dari pemaparan visi misi oleh kepala sekolah, kemudian program kurikulum, program kesiswaan, dan juga program kelas. Nantinya Papa Mama kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa dilakukan melalui live chat yang akan kita lakukan di YouTube kita, atau bisa menghubungi sekolah baik melalui wali kelas maupun langsung ke nomor sekolah, WA sekolah, atau media sosial yang dimiliki oleh sekolah. Mari kita ikuti bersama-sama parenting virtual kali ini dengan diawali pemaparan visi misi oleh Ibu Christine selaku Kepala SD Talenta. Selamat berjumpa Mama dan Papa, orang tua murid SD Talenta tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih atas kerjasama yang baik yang sudah kita jalin bersama pada tahun ajaran yang lalu, sehingga proses pembelajaran dan berbagai kegiatan di SD Talenta dapat berjalan dengan lancar. Terlebih pada saat Mama dan Papa dengan setia mendampingi putra-putrinya selama kegiatan PJJ di sekolah. Terima kasih pula Mama dan Papa masih mempercayakan pendidikan putra-putrinya di SD Talenta pada tahun ajaran ini, tahun ajaran 2020-2021. Semoga kita semakin dapat meningkatkan kerjasama yang baik, sehingga potensi anak-anak kita akan semakin terus berkembang menjadi anak-anak yang luar biasa. Baiklah Mama dan Papa, pada saat ini kami akan menyampaikan visi dan misi SD Talenta. Yang pertama,
Visi SD Talenta, insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti. Di sini ada dua kata kunci yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu cerdas dan berbudi pekerti. Sekolah Talenta tidak hanya mengembangkan sisi akademik, namun juga pendidikan karakter itu yang lebih utama. Terlebih pada masa-masa anak-anak belajar dari rumah. Maka kami menitipkan kepada Mama dan Papa untuk bekerja sama yang baik di dalam meningkatkan pendidikan karakter anak-anak kita. Untuk mencapai visi ada dua misi. Yang pertama, mengembangkan pendidikan yang visioner berdasarkan nilai-nilai Kristiani dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Artinya di sini bahwa sekolah menerapkan, mengembangkan nilai-nilai sesuai dengan latar belakang sekolah kita adalah sekolah Katolik. Namun di sini sekolah tidak mengkatolikan anak-anak. Yang kedua, membentuk pribadi yang utuh yang memperjuangkan dan mengembangkan martabat manusia. Di sini anak-anak dihargai sebagai pribadi yang bertumbuh dan berkembang, sebagai subjek bukan lagi sebagai objek. Untuk mencapai visi dan misi, Sekolah Talenta mengembangkan 4 nilai keutamaan. Yang pertama adalah compassion, yang terdiri dari kepedulian, cinta kasih, persaudaraan sejati, dan pengabdian. Mama dan Papa, lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini, selama anak-anak belajar di rumah, kita sangat diharapkan untuk meningkatkan kepedulian dan cinta kasih anak-anak kita. Anak-anak diajak untuk peduli terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap orang lain. Terlebih di dalam menjaga kesehatan. Kita harapkan anak-anak dapat mengikuti protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tetap memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap tinggal di rumah. Yang kedua adalah karakter, yang terdiri dari disiplin, mandiri, dapat dipercaya, tangguh, konsisten, adil, rendah hati, belajar sepanjang hayat. Dalam masa anak-anak belajar dari rumah, sangat diharapkan untuk disiplin dan mandiri itu menjadi perhatian yang utama. Disiplin menyiapkan diri di saat pembelajaran akan dimulai, mulai dari bangun tidur, menyiapkan alat-alat, waktu istirahat, dan mengerjakan tugas-tugas. Mandiri, anak-anak diharapkan sudah bisa mengatur waktu untuk menyiapkan diri di saat harus belajar, bermain, dan acara kebersamaan bersama keluarga. Yang ketiga adalah konsisten, yang terdiri dari visioner, berhati nurani, dan percaya diri. Selama belajar di rumah, kami menitipkan kepada Mama dan Papa anak-anak untuk tetap diberikan kepercayaan kepada mereka mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Orang tua mendampingi sebatas mengingatkan bahwa anak harus mengerjakan tugas. Namun tetap anak-anak diberi kepercayaan supaya terus bisa melatih rasa percaya diri mereka. Yang terakhir adalah kompeten, meliputi kreativitas, inovasi, pengelolaan, komunikasi, dan kepemimpinan. Di masa sekarang ini diharapkan anak-anak memiliki kreativitas yang sangat tinggi, karena kita tahu dari harapan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun bahwa anak-anak di masa sekarang bukan lagi pertanyaan kita anak mau menjadi apa, melainkan anak mau bisa membuat apa. Maka sangat dibutuhkan kreativitas tersebut. Baik Papa, Mama, dan anak-anak sekalian, Mister akan menjelaskan mengenai program kurikulum yang akan kita lalui sepanjang tahun ajaran 2020-2021
Satu, apa saja sebetulnya yang akan kita laksanakan di bidang kurikulum? Nanti Miss Asti akan menjelaskan secara khusus bidang kesiswaan. Bagaimana peraturan-peraturan akan dilaksanakan sepanjang tahun ajaran ini. Mari kita lihat bersama-sama agar masing-masing dari kita jelas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan oleh papa mama, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak, bagaimana nanti kemudian orang tua, papa mama mampu mendampingi anak-anak dalam pembelajaran. Yang pertama, kurikulum yang kita gunakan, yang digunakan di SD Talenta adalah kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Mister, kenapa disebut edisi revisi? Apakah tidak ada yang asli? Bukan. Artinya edisi revisi itu ada penyempurnaan dari tahun ke tahun, melihat evaluasi yang terjadi dalam satu tahun pembelajaran dari mulai tahun 2013 sampai saat ini. Nah, yang kita pakai adalah yang edisi revisi 2018 untuk anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya, proses pembelajaran tematik menggunakan PPR, paradigma pedagogik reflektif. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dengan berlandaskan nilai-nilai keutamaan, compassion, karakter, consciousness, dan kompeten. Ini yang mana? Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Christine. 4C dalam istilah sekolah talenta yang menjadi ciri khas dari sekolah talenta secara umum, secara khusus SD Talenta. Selanjutnya, muatan pelajaran apa aja nih yang ada di sekolah talenta selama tahun ajaran ini? Ada pendidikan agama. Pendidikan agama yang kita ajarkan di sekolah talenta, di SD Talenta adalah pendidikan agama Katolik. Kenapa? Karena SD Talenta bernaung di bawah yayasan Kristiani, di bawah yayasan Katolik. Maka pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran agama Katolik. Bukan dalam artian kita akan mengkatolikkan anak-anak, kita akan mengkatolikkan papa mama, tapi kita akan mengarahkan anak-anak untuk mempunyai budi pekerti yang baik. Itu yang paling utama. Anak-anak diberi pengetahuan sesuai dengan ajaran Katolik untuk membentuk budi pekerti mereka. Dasarnya apa? Dasarnya di mana? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua, PPKN. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Lalu kenapa ada tanda kurung untuk IPA IPS? Untuk anak kelas 2 dan kelas 3 itu tidak ada secara tersurat pembelajaran IPA dan IPS. Pembelajaran IPA dan IPS itu tersirat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak juga diajak untuk belajar tentang IPA dan IPS. Sementara untuk anak kelas 4 sampai kelas 6, pembelajaran IPA dan IPS itu tersurat menjadi subjek tersendiri, ya, menjadi subjek tersendiri. Kemudian matematika, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada dua, yaitu bahasa Inggris wajib yang dilakukan di dalam kelas dan juga English conversation. Dalam mana sejak tahun lalu kita bekerja sama dengan Teachcast. Tahun ini tetap akan berjalan. Kalau awal tahun kita dalam format PJJ, pembelajaran Teachcast pun akan sama, mengikuti seperti yang sudah berlaku di 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Mungkin untuk papa mama dan anak-anak yang baru bergabung kurang mengetahui ini, ya. Nah, maka saya akan jelaskan secara singkat. Teachcast itu pembelajaran dengan native speaker. Kita tidak mendatangkan mereka ke sekolah kita, tapi kita bekerja sama dengan Teachcast with Oxford untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh. Para pengajar itu berada di Amerika, kita berada di sini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kita diajar untuk lebih berani berbicara dalam bahasa Inggris. Kita diajar untuk lebih pandai dalam grammar, bagaimana kita menyusun kata-kata itu sesuai dengan tata bahasa Inggris, ya, dengan tata bahasa Inggris. Nah, kalau di jam sekolah itu hitungannya 1 jam. Kita mengikuti pembelajaran
ini kurang lebih 50 menit. 50 menit itu hitungannya 1 jam pembelajaran untuk T-Sketch. Baik nanti ketika normal di sekolah maupun saat PJJ itu sama, jumlah jamnya sama. Itu gambaran singkat mengenai T-Sketch ini. Ya, harapannya di era saat ini yang memasuki industri 4.0 bahkan sudah mau masuk ke 5.0 ini dengan tuntutan bahasa Inggris yang lebih dari sebelumnya, ini dapat membantu kita semua, anak-anak dan juga guru, papa mama yang mengikuti ini sebetulnya bukan hanya anak-anak. Kami guru-guru pun mengikuti pelajaran yang sama, hanya dengan tingkatan yang berbeda, agar kami guru-guru yang mengajar anak-anak ini tidak ketinggalan. Jangan sampai anak-anak pintar bahasa Inggris sementara kami itu kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak-anak, ya. Nah, sebagai gambaran lagi tentang bahasa Inggris, papa mama di tahun ajaran 2020-2021 sekolah talenta secara umum, secara khusus SD Talenta itu akan mengupayakan bahasa-bahasa sapaan, bahasa pengantar dalam pelajaran, doa, salam dan lain-lain. Kita akan berusaha menggunakan bahasa Inggris. Tujuannya untuk mendukung program yang sudah ada ini dan semakin memampukan kita semua menghadapi perubahan dunia, perubahan zaman yang ada. Maka mohon dukungan dari papa mama, bukan hanya dukungan anak untuk belajar bahasa Inggris, tetapi juga soal pembiayaan. Kenapa? Karena untuk pembelajaran T-Sketch itu pembiayaannya masih di luar SPP. 1 semester itu 500.000. Ya, 1 semester itu 500.000. Mohon dibayar tepat waktu untuk saling mendukung. Kita saling mendukung satu sama lain, ya. Selanjutnya bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin tetap diadakan. Kenapa? Bahasa Mandarin dan bahasa Inggris ini menjadi 2 bahasa yang saat ini digunakan di era industri 4.0, melangkah ke 5.0. Kemudian bahasa Sunda. Mister, kenapa bahasa Sunda ikut-ikutan ada? Emang dia mendukung 4.0? Bukan karena itu, tapi karena kita berada di tata Sunda, di tanah Sunda. Kita harus menjunjung budaya adat istiadat yang ada. Di sini bukan hanya kita belajar soal bagaimana saya bisa berbahasa Sunda, tapi juga tata krama, sopan santun, kebiasaan yang dilakukan oleh suku Sunda. Ya. Kemudian TIK, SBDP, PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, kemudian Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, dan juga LEGO. TIK itu juga untuk mengembangkan kemampuan anak dalam menghadapi perkembangan teknologi terutama. Dari hari ke hari itu perkembangan teknologi semakin besar. Anak pun diarahkan ke situ. Anak bukan lagi diajak untuk mengetahui sesuatu, tapi untuk membuat sesuatu. Anak bisa melakukan apa? Membuat apa dari pembelajaran-pembelajaran. Sebetulnya seluruh pembelajaran arahnya ke situ. Bukan lagi anak itu tahu apa, tapi bisa apa. Dia bisa membuat apa, mengolah apa. Dari pelajaran agama misalnya, dia bisa apa? Dia bisa memiliki karakter yang baik, yang bisa menentukan yang lain ini. Dia pintar semuanya ini, tapi karakternya tidak baik, sama saja. Kita sudah banyak contohnya, ya. Di sekitar kita orang pintar banyak, tapi yang memiliki karakter yang baik itu belum tentu. Tidak semua orang pintar memiliki karakter yang baik, ya. Nah, untuk pembelajaran LEGO, ketika kita PJJ ini tentunya tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Pembelajaran LEGO itu merangkai sesuatu, membuat sesuatu dari alat-alat yang sudah disediakan. Ketika misalnya ini akan dibuat PJJ juga, kebayang papa mama harus memberikan alat-alat itu untuk anak-anak, dan anak-anak tidak bisa mendapat pendampingan langsung. Ya. Apalagi itu untuk anak kelas 4 sampai 6 itu sudah masuk pada sistem robotik. Mereka harus memprogram dan lain-lain. Maka selama pembelajaran jarak jauh ini ditiadakan. Kita berdoa saja semoga semuanya segera membaik. Kalau disuruh memilih pun kami guru-guru, saya sebagai guru pengennya kita tatap muka.
pengennya tatap muka. Jadi kita tahu persis perkembangan anak. Ketika jarak jauh, memang bisa kita tahu anak belajar dan lain-lainnya. Tapi kita tidak bisa melihat ekspresi langsung anak, emosional anak. Kita nggak bisa melihat. Karena kalau kita bertatap muka pembelajaran, kita bisa langsung lihat. Oh, anak ini saat hari ini murung. Kenapa murungnya? Kita cek. Oh, karena sulit pelajarannya. Berarti harus memberikan penjelasan secara lebih baik dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Ini kiranya papa mama dan anak-anak sekalian untuk pembelajaran yang akan kita ikuti sepanjang tahun ajaran ini. Kita lanjutkan. Lalu buku pegangan siswa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sekolah menyediakan buku cetak. Buku cetak untuk anak kelas 2 sampai kelas 6 itu bersifat dipinjamkan. Selama pembelajaran jarak jauh, tentunya ini tidak akan terlaksana. Kalaupun diberikan, itu akan sangat sulit bagi kita sekolah dan juga papa mama harus mengambil ke sekolah. Kebayang murid kita sekian banyak harus membuat jadwal untuk mengambil buku, ya. Nah, maka ini nanti ketika new normal ataupun normal anak-anak bisa menggunakan di sekolah. Selama PJJ ini hampir tidak akan digunakan, maka anak akan diberikan rangkuman dan latihan dari berbagai sumber buku yang dipersiapkan oleh guru. Kok berbagai sumber? Iya. Anak tidak mungkin kita berikan hanya dari satu sumber. Kebayang kalau kita anak misalnya tentang pelajaran IPA kita ambil dari hanya satu sumber. Betapa miskinnya pengetahuan itu. Maka kita guru-guru diupayakan meramu rangkuman itu dari berbagai sumber supaya para guru pun semakin kaya pengetahuan dan murid-murid pun semakin kaya akan pengetahuan. Tentunya tetap berpegang pada poin-poin yang tertulis dari arahan kurikulum 2013, dari silabus yang sudah ada, dari peraturan menteri yang sudah diberikan. Kami mengambil sumber tidak mungkin sembarangan asal mengambil, tapi sesuai dengan koridor yang ada. Kita lanjutkan. Nah, tadi pada hikmah pedagogik reflektif itu apa? Ya, ciri khas pembelajarannya adalah dari pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi. Pengalaman itu menjadi hal penting, ya. Apalagi dalam pembelajaran agama. Papa mama nanti saya akan mengajar agama secara khusus untuk anak kelas 6. Pengalaman ini akan menjadi sangat penting. Nanti papa mama bisa cek ke anak-anak. Setiap kali pengantar pembelajaran selalu ada cerita-cerita, baik itu pengalaman saya pribadi, pengalaman hidup di sekitar, pengalaman anak-anak selama saya dampingi, itu akan menjadi titik tolak. Untuk pembelajaran-pembelajaran yang lain itu sama. Artinya bukan selalu pengalaman pribadi. Bisa peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar, yang kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran yang ada, kita ambil maknanya dalam refleksi, lalu menentukan aksi. Dari situ aku mau berbuat apa, melihat kenyataan realita yang ada, dan melakukan evaluasi tentunya. Ya, sama dalam pembelajaran kan kayak gitu. Anak mendapat pengalaman diajar oleh guru-guru di kelas atau secara jarak jauh melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Mereka dapat pengalaman pembelajaran. Pengalaman pembelajaran itu direfleksikan oleh anak-anak. Artinya diresapkan ya dalam diri dia. Diingat benar poin-poin pembelajaran itu. Lalu aksinya apa? Mereka terus mengulang pembelajaran itu supaya menjadi habit, menjadi bagian dari hidup mereka. Dan pada akhirnya pun akan dievaluasi. Nah itu kan kalau sudah menjadi satu rangkaian, ketika anak-anak mau latihan, mau ulangan, papa mama tidak perlu pusing lagi. Tidak perlu mengejar-kejar anak untuk belajar, dan belajar. Tapi mereka sudah tahu alurnya, ya, sudah tahu alurnya. Ini harapannya. Kenapa juga pakai model kayak gini? Karena kita bernaung di bawah, sekali lagi di bawah Yayasan Katolik, di bawah Yayasan Marga Asah Talenta, ya. Nah, sudah tahu pembelajarannya, bagaimana pola pembelajarannya. Harus tahu pula papa mama itu tentang KKM atau nilai terendah yang harus dicapai oleh anak-anak dalam pembelajaran itu. Untuk HKM itu 75, kecuali pembelajaran matematika, SPDP dan PCOK. Matematika itu KKM-nya, nilai terendahnya yang harus dicapai anak itu 71. SPDP itu 77 dan PJOK 80. Ya. Artinya batasan ini
adalah ketika anak-anak ulangan, nilai terendah yang harus dicapai adalah ini. Lebih rendah dari itu, anak-anak akan diberi kesempatan untuk mengulang remedial, ulangan susulan, dengan walaupun nanti anak-anak dapat nilai 100, yang akan dimasukkan adalah nilai 75. Kenapa Mister nggak 100? Kan dia dapat 100. Oke, kebayang kalau misalnya yang mengulang itu dapat nilai 100, teman-teman yang ulangan pertama dapat 80, apa yang terjadi? Saling iri dan lain-lainnya. Dan itu sudah menjadi peraturan kita. Anak yang ulangannya di bawah KKM dan remedial berarti dia mendapat ini. Atau anak-anak yang izin untuk pergi misalnya wisata. Biasanya kan papa mama di musim-musim masuk sekolah itu banyak promo-promo yang menarik tuh. Liburan ke sana, liburan ke situ ya. Kadang-kadang ada yang ngambil mumpung dapat voucher ke sana cuma harganya sekian. Nah, anak-anak otomatis izin tuh. Dia dibawa oleh orang tua untuk rekreasi. Nah, ketika nanti dia pulang ke sekolah dan melakukan ulangan susulan, nilai akan segini. Ya. Pengecualian untuk izin kedukaan atau sakit. Ya siapa sih yang mau sakit dan siapa sih yang mau mengalami kedukaan, misalnya keluarganya meninggal atau apa, harus izin keluar kota atau di sekitar sini saja, itu pengecualian. Ya. Tapi kalau izinnya rekreasi itu beda lagi. Rekreasi itu kan bisa diatur ya papa mama ya. Nunggu anak libur dulu baru kita pergi. Jangan sampai mengganggu anaknya. Anak masih sekolah, dapat voucher, ya udah pergi. Enggak, ya. Harapannya seperti itu. Tapi kayaknya 1 tahun ini papa mama bisa agak sedikit ngerem juga sih untuk liburan, karena situasi seperti ini ya. Situasi yang tidak mendukung kita semua ya. Tapi harapannya kedepannya pun sama. Jangan sampai mengorbankan anak untuk hal-hal yang di luar keperluan pendidikan anak ya. Boleh liburan, boleh ya, tapi pada waktu yang tepat dan saat yang tepat. Jangan pada saat anak sekolah. Artinya akhirnya nanti anak yang dikorbankan harus izin sekolah dan nilainya tidak sesuai yang diharapkan oleh papa mama ya. Lalu kriteria kenaikan kelas. Gimana sih anak-anak itu diukur untuk naik kelas? Bagaimana dia bisa naik kelas? Nih, maksimal hanya ada 3 mata pelajaran ya, yang di bawah KBM atau KKN ya, KBM atau KKN atau nilai terendah tadi ya. Nah, itu maksimal hanya 3. Itu pengecualian untuk bahasa Indonesia, PPKN dan agama. Untuk ketiga pelajaran itu wajib tuntas. Ya, tidak boleh di bawah KKN. Kenapa? Ya, yang 2 berkaitan dengan budi pekerti. Ya, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, anak pintar tidak berbudi pekerti sama saja. Bahasa Indonesia kenapa juga harus tuntas? Karena itu bahasa ibu kita, bahasa yang kita pakai sehari-hari dan menjadi bahasa nasional kita. Maka 3 hal itu harus tuntas. Ya. Selebihnya tidak boleh lebih dari 3 ini. Ya. Kemudian nilai sikap spiritual dan sikap sosial itu minimal baik, ya, minimal baik. Kemudian kehadiran akumulasi semester 1 dan semester 2 itu minimal 85%. Ya. Jadi kalau 1 semester itu hari efektifnya misalnya 110 hari, berarti bisa dihitung untuk 1 semester maksimalnya dia harus berapa. Nanti diakumulasikan semester 2 ya. Diakumulasikan. Anakku gak boleh masuk harus sekian, tapi diusahakan papa mama selalu masuk, apalagi anak-anak kelas 6 ya. Anak-anak kelas 6 ketika 6 kali tidak masuk ya, 6 kali tidak masuk terutama tanpa keterangan, secara otomatis anak-anak papa mama harus mengulang lagi di tahun berikutnya atau tidak lulus ya. Mohon diperhatikan sekali lagi tentang kehadiran untuk semua kelas, tapi secara khusus kelas 6 ya, secara khusus kelas 6. Kenapa? Anak-anak kelas 6 mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi. Di jenjang yang lebih tinggi itu mereka mempunyai tantangan yang lebih berat. Maka
Maka kami pun pihak sekolah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari kedisiplinan, kehadiran, ya, kedisiplinan pengumpulan tugas dan lain-lain. Itu kita buat sedemikian rupa supaya itu benar-benar tertanam. Apa yang sudah mereka dapatkan dari kelas 1 sampai kelas 5 di kelas 6 benar-benar ditanamkan secara mendalam. Sehingga nanti ketika jenjang berikutnya papa mama dan anak-anak sudah terbiasa. Papa mama tidak perlu lagi mengingatkan secara susah payah kalau anak-anak sudah menanamkan dalam diri mereka masing-masing. Ya. Lanjut, sistem evaluasinya, penilaian kurikulum 2013 berdasarkan kompetensi dasar. Artinya gini papa mama, kalau zaman kita sekolah dulu, kita dinilai secara parsial. Ketika semesteran PPKN, yaitu seluruh materi itu dari awal pembelajaran sampai akhir itu semuanya masuk, ya, per mata pelajaran. Sementara sekarang itu per KD, per kompetensi dasar, ya. Misalnya bahasa Indonesia, itu di situ akan ada berapa KD yang ditentukan. Kalau bahasa Indonesia ada 3 KD, berarti nanti ketika ulangan anak-anak akan mendapatkan 3 nilai. Kalau dulu kan bahasa Indonesia sudah 1 nilai, ya. Nah, itu kemudian nilai rapot kelas 1 sampai kelas 6 berupa angka, predika, dan deskripsi. Angka itu tadi 75 sampai 100 misalnya. Predikat A, B, C, D, E mungkin, tapi nggak mungkin juga anak bisa dapat E, ya. Berarti kalau dapat E dia nggak dapat apa-apa, ya. Nggak dapat nilai sama sekali. Kemudian deskripsi. Deskripsi itu penjelasan dari ini, kompetensi dasar tadi dideskripsikan. Anak-anak kita, anak-anak papa mama itu sudah mampu, sudah bagus di bagian mana, itu dideskripsikan. Maka papa mama, kalau papa mama menerima rapot anak-anak, cek deskripsinya di belakang. Anak-anak saya itu udah bisa apa aja, ya. Bukan hanya dilihat bagian depan nilainya 90, 80 dan lain-lainnya, tapi cek sampai ke belakang. Deskripsi itu juga berupa bisa dijadikan evaluasi bagi papa mama dan kami para guru-guru yang mengajar anak-anak papa mama, ya. Kemudian hitungannya adalah 2 kali NPH. NPH itu apa? Nilai penilaian harian, ya, berupa nilai-nilai sepanjang proses, ada latihan, ulangan, dan macam-macamnya, itu penugasan, PR, itu masuk di dalam nilai penilaian harian. Bobotnya 2 kali. Kemudian nilai penilaian tengah semester, bobotnya 1 kali. Kemudian nilai penilaian akhir semester atau akhir tahun. Akhir semester itu semester 1, akhir tahun itu semester 2, dibagi 4. Ingat ya Pak, 2 kali nilai penilaian harian ditambah 1 kali nilai penilaian PTS ditambah 1 kali nilai penilaian PAS atau PAT dibagi 4. Itu hasil akhir yang nantinya termuat dalam rapot anak-anak, ya. Ini akan kita lakukan. Meskipun kita dalam situasi seperti ini PJJ, nantinya kita tetap akan mengadakan PTS dan PAS. Format untuk PTS dan PAS nanti kita akan memberitahukan secara jelas. Apakah kita nanti akan menggunakan penugasan, anak diberikan soal-soal tertentu dan memberikan deskripsi dari situ, atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, misalnya Google Class, Quizzes, atau apapun. Tapi papa mama jangan khawatir, sekolah pasti akan mengkomunikasikan terlebih dahulu. Berbagai hal yang terjadi di sekolah pasti akan dikomunikasikan, baik secara langsung melalui wali kelas ataupun menggunakan aplikasi yang dimiliki Talenta, yaitu Talenta Parent Portal, ya. Lanjut. Nah, etika berpakaian. Papa mama, kami pihak sekolah memohon dengan sangat ketika papa mama datang ke sekolah, berpakaianlah yang rapi. Kenapa? Karena kita masuk ke lingkungan pendidikan. Artinya siapapun yang masuk ke dalamnya itu ikut berperan serta dalam mendidik anak-anak yang dipercayakan di sini. Kebayang kalau papa mama ke sekolah misalnya hanya menggunakan celana pendek, kemudian sendal jepit dan pakai kaos oblong atau bahkan tank top, anak-anak akan melihat itu dan suatu saat anak-anak bisa
mengikuti itu karena dia merekam dalam ingatan mereka. Maka setiap orang yang masuk ke lingkungan sekolah wajib berpakaian rapi, ya, wajib bercelana panjang. Ya. Kalau perlu papa mama datang ke sekolah selayaknya papa mama memang mau pertemuan dengan orang yang sangat penting, pasti mempersiapkannya dengan baik, berpakaian rapi, pakai sepatu dan lain-lain. Ya. Dukung kami untuk mendidik anak, mendidik karakter anak. Ya. Dukung kami dengan ini. Siapapun yang masuk ke lingkungan sekolah wajib berpakaian rapi dan juga bertutur kata sopan, bertutur kata santun, bersikap sopan, memelihara kebersihan, ketertiban serta keindahan sekolah. Kebersihan ini kami sangat menekankan. Kenapa? Karena sekolah kami SD Talenta itu sekolah adiwiyata nasional. Selangkah lagi menuju adiwiyata mandiri. Artinya kebersihan, keindahan, dan kerapian itu benar-benar harus menjadi bagian dari kita, sekolah Talenta, SD Talenta. Siapa kita? Baik para guru, murid, dan juga orang tua. Siapapun yang masuk ke dalam lingkungan SD Talenta. Itu ya papa mama ya, anak-anak sekalian. Ingatkan papa mamanya kalau ke sekolah harus berpakaian rapi. Ya. Nah, kemudian program KGS, ya, ini kebersihan gigi. Ya. Ini program ini untuk anak kelas 1 sampai kelas 3. Kenapa diwarnai kuning, Mister? Kok beda dengan yang lainnya? Tadi warnanya cuma putih, polos, ya. Ini mencolok banget. Ya. Kenapa ini diwarnai berbeda, Papa Mama? Selama pembelajaran PJJ maupun new normal nanti, kegiatan ini akan ditiadakan. Kenapa? Sekali lagi kita mempertimbangkan kesehatan anak-anak dan kesehatan kita semua. Karena yang dicek adalah mulut. Ya, kita tidak tahu siapa yang membawa virus, siapa yang kena virus. Ya, maka ini akan ditiadakan ini. Misalnya pemeriksaan teratur gigi oleh dokter gigi, otomatis kan yang dilihat mulut. Sementara saat ini di situasi pandemi COVID-19 ini, jangankan kita sentuhan mulut, menyentuh mulut maksudnya sentuhan mulut, menyentuh mulut baik dengan alat apapun, kita berjabat tangan aja tidak diizinkan, ya. Maka untuk anak kelas 2 dan 3, bahkan kelas 1 ini juga tidak diadakan, ya. Demi kesehatan kita semua, kesehatan anak-anak, kesehatan papa dan mama. Ya. Lalu keuangan. Nih, papa mama, kami ingatkan, ya, pembayaran uang sekolah setiap bulannya paling lambat tanggal 10 melalui virtual account. Ya, paling lambat tanggal 10. Dan papa mama tolong perhatikan jumlahnya. Jumlah pembayaran yang seharusnya. Misalnya membayarnya 120.250, ya dikirim segitu ke virtual account. Jangan sampai nanti papa mama ada tagihan, ternyata tagihannya kurang 50 rupiah. Ya, kan yang sulit juga papa mama dan kami yang membuat laporan untuk dinas maupun yayasan. Karena kami harus seimbang, keuangan kami harus seimbang. Maka bantu kami cek benar-benar angkanya, berapa yang harus dibayarkan untuk anaknya. Misalnya anak papa mama yang bersekolah di SD Talenta ada 3, kelasnya berbeda. Cek benar-benar, siapa tahu mereka berbeda. Jangan langsung ya sudah kan 3-3-nya langsung semuanya, nggak bisa, ya. Dicek benar-benar jumlahnya dan ingat setiap tanggal 10 maksimal harus dibayarkan ke sekolah. Kita saling mendukung, saling memberikan hak dan kewajiban kita masing-masing supaya kita berkembang bersama, ya. Nah, papa mama untuk anak-anak berprestasi kita akan memberikan diskon uang sekolah, ya. Juara umum 1 itu 50% dari uang sekolah, juara umum 2 40% dari uang sekolah, dan juara umum 3 30% dari uang sekolah. Untuk papa mama yang sudah bergabung di SD Talenta sejak kelas 1, anaknya ini sudah mengerti karena setiap kali parenting pasti dijelaskan, ya. Bukan berarti kita tidak menghargai yang lain, ya.
kami semua menghargai semua anak yang ada di sini. Tapi anak yang bisa melakukan lebih pastinya akan mendapatkan penghargaan yang lebih, ya. Karena saya guru agama, dulu kita suci kan dikatakan kayak gitu ya Bapak Mama ya. Ya. Kalau kita memberi lebih, kita melakukan lebih, pasti kita akan mendapat lebih, ya. Nah, maka ini untuk beasiswa siswa berprestasi. Dia melakukan lebih, berarti dia juga mendapat lebih. Dia kan memberikan lebih, memberikan kemampuannya untuk mendapatkan itu. Oke, sok guru agama ya Bapak Mama, enggak, bukan sok, karena memang latar belakangnya itu. Jadi kadang-kadang kalau menjelaskan itu arahnya langsung tuing gitu ya, nyangkut-nyangkutnya ke agama gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak Mama. Nanti saya mau ngajar agama lagi. Ya. Nah, lain-lain Bapak Mama. Tadi dasar untuk pembelajaran agama tadi. Kenapa kita menggunakan satu, yaitu pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ini. Dari surat MNPK nomor sekian itu masih sama, dari dulu sampai sekarang, dari tahun 2013 sampai sekarang itu masih sama. Surat MNPK nomor 01 SE MNPK 7 2013. Yang kedua, surat MPK nomor 143 SE PH strip MPK 15 2013. Dan surat dari Yayasan Salib Suci nomor 740 PDD YSS 7 2013. Ini masih sama dasar yang kita gunakan. Sekali lagi Papa Mama, kami tidak akan mengkatolikan anak-anak, kami tidak akan mengkatolikan Papa Mama. Kami memberikan pendidikan budi pekerti, pengetahuannya. Urusan iman itu urusan masing-masing pribadi. Urusan Papa Mama, urusan anak-anak, urusan kami. Karena berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hati kita masing-masing. Kita memilih agama itu bukan soal yang mudah. Ya, kita harus tahu persis agama itu seperti apa, menjalankannya bagaimana, dan setelah kita memilih mampu melaksanakan dengan baik. Ya. Sekali lagi kami tidak akan mengkatolikan, tapi akan kami didik anak untuk mempunyai budi pekerti yang baik. Kemudian dana BOS, Papa Mama sekolah kita juga mendapat bantuan operasional sekolah dari pemerintah. Yang fungsinya apa? Untuk memenuhi segala sarana prasarana pembelajaran yang ada, terutama penyediaan media-media pembelajaran, misalnya buku cetak, kemudian keperluan-keperluan pembelajaran itu kita mengambil dari sini. Ya. Papa Mama, anak-anak Papa Mama dari kelas 1 sampai kelas 6 itu disediakan buku oleh sekolah. Nah, kita membelikannya dari uang ini. Lalu di perpustakaan itu banyak buku Bapak Mama untuk mengembangkan pengetahuan anak-anak juga. Kita juga menggunakannya dari sini. Atau kegiatan perlombaan-perlombaan yang diikuti oleh anak-anak. Ya, itu juga kita ngambil dari sini. Artinya, meskipun kita mempunyai dana BOS, mungkin Papa Mama bertanya kenapa sih ada dana BOS kok uang sekolahnya tetap tinggi, uang sekolahnya masa pandemi juga diturun-turunkannya gitu-gitu aja. Ya. Sekali lagi Bapak Mama, fungsi penggunaannya berbeda. Ya. Lalu TPS, tim pemerhati sekolah. Papa Mama yang memiliki keluh kesah terhadap sekolah, masukan terhadap sekolah, ketika kesulitan atau mempunyai rasa sukar untuk langsung datang ke sekolah, mau langsung ke sekolah, bisa melalui TPS. Mereka menjadi jembatan penghubung antara sekolah dengan Papa Mama semuanya. Ya. Apapun silahkan berikan masukan yang positif tentunya. Ya. Masukan-masukan yang positif berikanlah ke sekolah, baik melalui TPS maupun secara langsung. Sekolah tidak akan membiarkan, pasti kami akan menerima itu, mengolahnya itu. Kalau memang masukan itu penting untuk kita laksanakan, pasti akan kita laksanakan. Kalau masukan itu semakin memperbaiki sistem pendidikan yang kita lakukan di sekolah ini, pasti akan kita lakukan. Tapi ingat Papa Mama, masukan yang positif. Kemudian, tadi saya sudah katakan, SD Talenta adalah sekolah adiwiyata nasional. Ya. Mohon partisipasi orang tua dalam menjaga kebersihan sekolah. Sekali langkah lagi adiwiyata mandiri. Ya. Lanjut, nih, siswa tidak diperkenankan melaksanakan perayaan ulang tahun di sekolah. Ya. Papa Mama, anak-anak sekalian,
Ingat, kita tidak boleh merayakan ulang tahun di sekolah. Kalau mau merayakan, silahkan selepas pulang sekolah. Mungkin ngundang satu kelasan untuk acara di rumah, silahkan, tapi tidak di sekolah. Ya. Pertama-tama untuk menghindari kecemburuan sosial. Misalnya anak papa mama ulang tahun di sekolah nih, kuenya warna-warni. Nanti anak yang sebelahnya yang melihat pasti pengen juga. Nanti pas ulang tahun mau di sekolah nggak mau warna-warni tapi yang gede. Tepen laginya, wah itu gede, itu warna-warni, pengen yang lebih besar lagi. Kita tidak mau itu. Ya, kita tidak mau membentuk anak untuk saling iri satu sama lain. Ya, maka mohon dengan sangat untuk tidak melakukan ini di sekolah. Gerakan literasi sekolah. Papa mama, anak-anak papa mama itu sudah paham. Ya, setiap kali masuk sekolah setelah doa pagi mereka diberi kesempatan untuk membaca 15 menit sebelum mulai pembelajaran. Itu ketika pembelajaran normal di sekolah. Nah, Mister selama PJJ gimana? Anak-anak tetap bisa melakukan literasi ini. Nah, bukunya kan banyak yang pinjamnya di perpus, Mister. Oke, ya. Sekolah Talenta sekarang mempunyai library, ya, yang bisa dipinjam, ya, secara virtual tentunya. Nanti tinggal menginstal aplikasinya, anak-anak bisa meminjam buku melalui smart library yang dimiliki SD Talenta. Jadi anak-anak tetap bisa literasi. Literasi apakah selalu membaca buku? Tentunya tidak, papa mama. Ya. Anak bisa melihat sekitar, itu pun literasi lingkungan. Anak bisa melihat berita, anak bisa melihat kejadian-kejadian di rumah, itu pun literasi. Ya. Maka gerakan literasi ini tetap dijalankan. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan anak, supaya anak tidak hanya dijajali dengan pengetahuan-pengetahuan yang normatif yang harus ada di sekolah, tapi juga pengetahuan-pengetahuan umum yang ada di sekitar, supaya semakin kaya. Ya. Anak itu tidak hanya satu arah saja, dia hanya tahunya matematika seperti ini, bahasa seperti ini, IPA seperti ini, tidak, tapi harus tahu yang luas supaya mereka bisa mengaplikasikannya dengan baik. Ya. Materi-materi pembelajaran itu bisa diaplikasikan dengan baik dalam kehidupan mereka. Kalau mereka tidak punya pengalaman, tidak punya literasi yang luas, mereka pun akan sulit untuk mengaplikasikan. Maka mohon dukungannya para mama, ya, biasakan mereka untuk membaca apapun, boleh buku, ya, boleh diajak untuk berliterasi lingkungan, literasi teknologi saat ini, ya. Mari kita dukung biar anak mempunyai pengetahuan yang luas. Kemudian program bank sampah. Program bank sampah itu sudah kita lakukan. Anak-anak membawa sampah bermanfaat, artinya sampah yang bisa didaur ulang untuk ditabung di bank sampah sekolah. Di akhir tahun anak-anak akan menerima uang dari tabungan itu. Ya. Untuk tahun ini papa mama belum bisa memberikannya karena kita belum bisa bertemu dengan anak. Ya. Nanti mungkin pada saat sudah normal baru akan diberikan kepada anak-anak. Tapi tenang papa mama, tabungan anak-anak tetap tersimpan dengan baik di sekolah. Ketika kita sudah masuk nanti kita akan berikan kepada anak-anak. Namun papa mama, selama PJJ ini juga tidak dilaksanakan. Ya. Kita untuk saling menjaga satu sama yang lain, ya. Untuk saling menjaga satu sama yang lain, maka ini tidak dilakukan. Kemudian program JPKM, ya, asuransi kesehatan juga tetap ada dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian parenting. Nah, parenting papa mama ini adalah program wajib yang harus diikuti oleh orang tua. Kenapa wajib? Di setiap kali parenting itu selalu disampaikan hal-hal apa saja, koridor apa saja yang akan dilakukan oleh sekolah yang wajib diketahui orang tua. Jangan sampai nanti papa mama nggak hadir parenting dan nggak tahu apa program yang disampaikan sekolah, tahu-tahu datang ke sekolah protes hal ini dan hal itu, padahal itu sudah dijelaskan di parenting. Ya. Maka parenting ini hal yang wajib. Kali ini parenting dilakukan secara virtual karena tidak mungkin kita mengumpulkan massa ya dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang lama. Lalu
kelas 1 kita hadirkan ke sekolah beberapa saat yang lalu, karena untuk anak kelas 1 kita sama sekali belum mengenal baik orang tua maupun anak-anak. Maka kita menghadirkan mereka ke sekolah tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kita bagi menjadi 2 sesi supaya ruangan itu tidak penuh dengan orang dan waktunya pun dibatasi. Selesai kegiatan langsung dibubarkan dan wajib masuk pulang. Ya. Untuk anak-anak kelas 2 sampai kelas 6 secara virtual. Sekali lagi untuk saling menjaga satu sama lain. Ya. Nah, tidak diperkenankan ada pungutan keuangan kelas. Sekali lagi, tidak diperkenankan ada pungutan keuangan kelas. Semua kegiatan sekolah itu sudah dibiayai oleh sekolah. Uangnya dari mana? Dari uang yang Bapak Mama bayarkan melalui uang sekolah itu. Ya. Ketika Bapak Mama dulu menyekolahkan anaknya di SD Talenta, itu sudah dijelaskan di awal bahwa semua kegiatan itu sudah include dalam uang sekolah yang dibayarkan oleh Papa Mama. Jadi tidak akan diizinkan ada pungutan uang kelas. Kalaupun ada, itu akan diberikan surat edaran dari sekolah. Misalnya terjadi bencana alam dan kita mengajak anak-anak untuk solider, berempati dengan mereka. Sekolah akan memberikan edaran. Besok membawa uang untuk solidaritas bencana alam misalnya. Itu pasti ada surat resmi dari sekolah. Kenapa itu tidak masuk ke dalam uang sekolah Papa Mama? Kita akan mengajak anak-anak untuk memiliki sikap sosial yang baik. Memiliki sikap sosial yang baik, bersimpati dan berempati. Itu sangat penting. Mereka pandai, mereka pintar, kreatif, inovatif, tapi kalau tidak memiliki sikap sosial yang baik, sikap empati dan simpati, ya sama saja Papa Mama. Maka dukung kami, ya, dukung kami untuk sama-sama kita sama-sama membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik. Tentunya selama PJJ ini porsi itu akan lebih banyak dilakukan oleh Papa dan Mama. Bukan berarti sekolah membiarkan, tidak. Kami tetap akan memberikan apa yang seharusnya mereka terima. Kami akan tetap memberikan apa yang seharusnya Papa Mama terima. Hak dan kewajiban kita jalankan bersama-sama. Sekolah dan orang tua itu bukan atasan dan bawahan, tapi sekolah dan orang tua itu adalah mitra untuk saling bekerja sama membentuk anak-anak kita. Membentuk anak-anak Papa Mama, membentuk anak-anak yang dipercayakan kepada kami. Maka saling mendukung satu sama lain itu sangat penting. Ya Papa Mama, kita adalah mitra. Artinya kalau mitra, kerjasama itu yang paling utama. Mari kita bekerja sama dengan baik. Ya. Itu Papa Mama dari bidang kurikulum. Ya. Saya ingatkan kembali hal-hal penting yang harus dilakukan Papa Mama benar-benar dilakukan. Kewajiban Papa Mama lakukanlah, ya. Kewajiban kami pun kami akan melakukan. Hak Papa Mama pasti akan kami berikan dan hak kami berikanlah pula kepada sekolah. Ya. Tadi kita adalah mitra yang harus saling mendukung satu sama lain. Semoga penjelasan ini membantu kita semua, membantu Papa Mama, membantu kami, membantu anak-anak untuk menjalani tahun ajaran 2020-2021 dengan baik. Untuk melalui satu tahun ajaran ini dengan berbagai paradigmanya, dimulai dari PJJ, nanti kemungkinan new normal, dan pada akhirnya kita balik normal kembali seperti biasa. Kita lalui bersama, kita saling bekerja sama untuk menumbuhkan anak-anak kita, mengembangkan anak-anak kita. Ya. Papa Mama jangan khawatir, kami akan memberikan yang terbaik. Kalau ada kesulitan, sampaikanlah ke sekolah. Boleh melalui telepon sekolah, boleh melalui WA sekolah, boleh melalui TPS tadi, ya. Atau Papa Mama janjian untuk datang ke sekolah. Tentunya kalau Papa Mama datang ke sekolah tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saling mendukung satu sama lain supaya kita bertumbuh bersama-sama. Tuhan memberkati. Halo, Papa dan Mama, sekaligus anak-anak SD Talenta. Sekarang bagian saya, Miss Asti, untuk menjelaskan
hari Senin sampai hari Jumat ikuti sesuai dengan jadwal seragam apa saja yang digunakan. Cukup jelas ya dan paham ya? Oke, Papa Mama ikut mengingatkan ya dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih. Terus duduknya rapi dan mengikuti dengan tertib saat teleconference. Artinya apa? Waktu berbicara di situ nanti, terus kalian ada yang Miss, capek Miss sambil tiduran, atau nanti yang dengan berbagai gayanya. Nah, usahakan kalian seperti pembelajaran saat di sekolah. Jadi, duduklah dengan rapi karena kita tetap ada pendidikan tentang budi pekerti. Sopan santun itu penting. Oke? Jadi ikuti rapi plus nih, kalau teleconference wajah kalian harus kelihatan dan usahakan tidak dead red supaya jelas semuanya. Dan kamera tolong dinyalakan. Tapi kalau misalkan guru kalian meminta untuk mute bagian mic-nya supaya suaranya tidak gaduh, ikuti saja. Tapi kamera usahakan menyala. Oke? Lanjut. Tata tertib jika kita sudah diizinkan untuk masuk dan memenuhi 4 syarat itu. Jadi, tata tertib new normal untuk persiapan kelas. Yang sini untuk menjaga physical distancing, maka ruang kelas diatur sedemikian rupa dengan jarak duduk minimal antara satu anak dengan anak yang lainnya itu adalah 1,5 meter, serta memberikan tanda-tanda jarak antar siswa. Jadi sekolah akan mengatur supaya jarak antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya itu kurang lebih 1,5 meter untuk keamanan kita semuanya tentunya. Waktu masuk sekolah, peserta didik dibagi dalam 2 waktu, yaitu kelompok pagi dan kelompok siang. Loh, kenapa begitu, Miss? Ya, karena kalau masuk semuanya, ruangan kelas itu akan penuh. Jadi, jaraknya tidak akan memenuhi standar. Oke? Cukup jelas ya untuk ini? Lanjut. Lama belajar di sekolah dikurangi dari waktu seharusnya. Selebihnya, waktu digunakan untuk belajar di rumah. Oke? Jadi kalian bisa melanjutkan untuk belajar di rumah. Kenapa? Karena pembukaan sekolah itu nanti kalau terlalu lama orang-orang berkerumun, nah faktor kesehatan yang harus kita pikirkan juga. Jelas ya? Nah, membuat alur lalu lintas di lorong dengan memberikan tanda arah dan batas. Dalam artian apa? Miss, itu lorong mana di sekolah talenta? Itu loh, kalau jalan-jalan dari antara satu kelas ke kelas yang lain itu kan ada jalan. Nah, itu nanti kalau tidak ada pengaturan, kalian kan bisa saja bersimpangan atau berpapasan nih anak-anak dengan anak yang lainnya terus berdekatan nih. Nah, itu nanti kalau yang kiri jalannya sebelah mana, yang kanan jalannya sebelah mana. Jadi cukup jelas di situ. Jadi ada pembatasannya supaya tidak berkerumun. Itu penting sekali. Ya. Lanjut. Persiapan kelasnya, sekolah menyediakan hand sanitizer dan disinfektan, namun ingat ya, anak tetap membawa hand sanitizer dan tisu basah untuk penggunaan secara pribadi. Bisa dibayangkan anak talenta itu banyak sekali, ratusan, terutama anak SD-nya ya. Nah, jadi kalian untuk penggunaan secara pribadi silahkan membawa dari rumah hand sanitizer dan tisu basah karena akan kalian gunakan untuk ngelap meja, kursi. Intinya kita usahakan sangat steril. Nah, tempat cuci tangan dan sabun disediakan di beberapa titik atau tempat, termasuk di depan sekolah. Begitu kalian datang ke lingkungan sekolah talenta, di depan sana, di dekat hall A, itu sudah ada beberapa tempat untuk mencuci tangan, sekaligus ada sabunnya. Jadi, sebelum memasuki lingkungan sekolah talenta, masuk ke gedungnya ini, kalian semuanya, papa mama, anak-anak, semuanya harus cuci tangan. Oke, sampai bersih tentunya. Terus, semua warga sekolah harus menggunakan masker. Loh, Miss aja nggak pakai? Iya, kalau Miss Asti sekarang pakai, nggak jelas suaranya ya, karena ini juga sudah menjaga jarak kok. Oke? Nah, jadi kalau masuk lingkungan sekolah
sekolah talenta, pastikan menggunakan masker. Miss, boleh nggak pakai penutup wajah yang itu? Boleh sekali. Oke, demi keamanan kita bersama. Lanjut. Sekolah menyediakan termometer dan sterilisasi kit. Jadi kalau akan masuk ke lingkungan sekolah talenta, itu akan ada gerbang. Nah, kita disterilkan. Oke, dan kita diukur berapa suhu tubuh kita. Setidaknya kita tidak boleh melebihi 37 derajat Celcius. Mohon maaf, jika melebihi 37 derajat Celcius, maka akan dipersilahkan untuk pulang. Oke ya? Lanjut lagi. Peserta didik membawa makanan dan minuman dari rumah masing-masing. Miss, bukannya ada kantin, simpel jajan aja, enak tuh. Jadi, silakan membawa makanan kalian, minuman kalian dari rumah. Papa Mama dibantu ya untuk penyediaannya. Oke, demi kesehatan anak-anak kita bersama. Setiap warga sekolah wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Tidak usah khawatir, di sini tempat cuci tangan cukup banyak. Oke? Yang selanjutnya, tata tertib new normal pembelajaran. Peserta didik hadir maksimal 15 menit sebelum jam masuk sekolah. Miss, rumahku kan jauh. Segala sesuatunya bisa diantisipasi. Miss, aku bangun kesiangan. Kalau kamu bangun kesiangan, yuk pasang alarm. Belajar untuk disiplin. Oke? Penanaman konsep disiplin sejak usia dini. Terus, semua warga sekolah wajib menjaga jarak 1 meter setiap saat. Wah, Miss, padahal kan aku lama nih gak bertemu dengan teman, kangen, rindu, pengen. No. Jadi, kita semuanya usahakan menjaga jarak supaya kesehatan kita semuanya juga tetap terjaga. Kita tidak tahu loh, teman-teman kita, orang tua, guru, dan sebagainya, oh kelihatannya sehat, tapi membawa virus atau tidak ya, kita tidak tahu. Jadi lebih baik kita mencegah. Oke? Guru melakukan pengecekan suhu tubuh. Ini terutama dilakukan oleh guru-guru yang monitor di bawah. Jadi begitu ada orang yang masuk, langsung cek suhu tubuhnya berapa. Jelas? Oke, yang selanjutnya. Pra pembelajaran. Masih ya, guru menyambut kedatangan peserta didik dan mengarahkannya anak untuk cuci tangan dan mengarahkan anak-anak cuci tangan. Miss, maksudnya apa? Sebelum pembelajaran seperti yang Miss Asih jelaskan tadi, begitu masuk lingkungan sekolah talenta, cuci tangan. Miss, aku udah tahu nih gak harus diarahkan guru. Bagus, cerdas, pintar. Yang selanjutnya, salam dilakukan tanpa bersentuhan. Kita kan biasanya seperti ini, coba tangan, dan ya banyak sentuhan. Sekarang tidak, cukup lakukan katukan tangan, senyum, dan tundukkan. Oke, jelas ya? Peserta didik duduk di tempat yang ditentukan dengan jarak 1,5 meter. Miss, aku mau pinjam alat tulis nih. Bawa dong dari rumah, ya lengkap semuanya. Jadi kalian tidak akan perlu datang menghampiri teman kalian untuk meminjam atau ya kontak fisik langsung. Paham? Oke, next. Nah, bagaimana selama proses pembelajaran? Peserta didik duduk sendiri-sendiri dan selalu jaga jarak. SD Talenta, tempat duduk antara anak yang satu dengan anak yang lain memang sudah sendiri-sendiri, tidak ada yang satu bangku, satu meja ini berdua. Namun sekarang akan dibuat jaraknya lebih berjauhan lagi. Oke? Itu saat yang normal atau saat kita sudah bisa masuk ke pembelajaran langsung di sekolah, bukan yang virtual ya. Terus saat pra dan atau pasca pembelajaran, jadi sebelum dan sesudah pembelajaran, guru membawa peserta didik dalam kegiatan atau permainan yang menyenangkan.
Jadi kalian gak usah khawatir, Miss nanti aku boring, aku bosan seperti ini. Aku biasanya kan bisa berdekatan dengan teman, bisa begini dan begitu. Yuk, kita masing-masing peduli. Jadi kita tidak hanya memikirkan apa yang kita mau, tapi kita peduli dengan sesama kita juga. Oke, ikuti semua aturan dengan baik. Buka dan tutup handle pintu, pegangan pintu yang ada di kelas itu hanya dilakukan oleh guru. Jadi kalian daun apa yang tidak boleh dipegang? Don't touch me. Oke, jadi jangan pegang handle pintunya. Jadi hanya guru saja yang memegang handle pintunya. Dan otomatis kalau kalian datang itu pintu sudah terbuka kok. Jadi kalian nggak perlu membuka atau menutup. Oke. Guru selalu memastikan aktivitas peserta didik aman, terkendali, dan menjaga jarak. Miss, aku sudah paham itu semuanya. Bagus. Jadi itu kalian sudah menolong guru-guru kalian juga. Oke? Lanjut. Nah, kalau istirahat gimana? Asik Miss, lari-larian. Dun. Selama istirahat, kegiatan peserta didik diawasi oleh guru. Miss, diawasi aku dibilangin terus itu ya Miss ya. Setidaknya dalam artian ini dipantau keamanan kalian. Oke? Karena guru-guru kalian sangat peduli. Ya. Selama jam istirahat, peserta didik tetap berada di ruangan dan di tempatnya masing-masing untuk menghindari kumpulan anak bermain. Miss, biasanya kan aku ke lapangan papan catur, biasanya aku ke Selasar lantai 1, aku di depan ruang guru. Wah, aku bisa di sana bermain menyenangkan dengan teman-teman, pegang-pegang dan sebagainya. Untuk kebaikan kita bersama selama istirahat, terima saja ya. Kita semuanya nanti akan ada di ruangan kelas dan tetap menjaga jarak. Oke? Ini adalah new normal, sesuatu kebiasaan baru yang akan nanti disampaikan ke kita. Lama-lama kita akan terbiasa. Jadi segala sesuatu untuk kebaikan kita terima saja. Oke? Lanjut. Guru menyiapkan aktivitas menarik di dalam kelas agar anak tetap berada di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak. Banyak hal yang menarik di kelas itu, ada banyak sekali permainan juga. Jadi nanti kalian misalkan, Miss, aku boleh nggak bawa mainan-mainan? Permainan-permainan edukasi yang mendidik, silakan saja. Jadi misalkan, seperti apa Miss kalau seperti itu? Kalian misalkan ada Uno, kalian mau main Uno, silahkan saja di situ. Tapi semua permainan di situ asal guru kalian tahu apa yang kalian bawa. Oke? Tapi bukan dimainkan saat jam pembelajaran. Tentunya supaya kita semuanya tetap nikmat, enjoy di saat istirahat yang harus di dalam kelas itu tadi. Jelas ya? Yang selanjutnya, kalau pulang sekolah gimana Miss? Rame tuh rola? Ya rame kalau kita masing-masing tidak menyadari tentang aturan. Oke, lihat, setiap peserta didik wajib membersihkan meja dan kursinya dengan tisu basah. Oh, tadi diminta bawa ya Miss ya? Benar sekali. Yang langsung dibuang ke tong sampah. Jadi, meja, kursi yang setelah kalian gunakan, gak usah yang punya orang lain, yang kalian gunakan tadi sebelum pulang dilap, sampai bersih. Terus tisu basahnya ini tadi kalian keluar tik, masukkan ke tong sampah untuk kertas. Jelas ya? Dan hanya guru yang boleh menyentuh dan membersihkan handle pintu kelas. Miss, aku piket, aku bersihkan ya. Tidak usah. Ini bagian guru kalian saja. Oke? Demi kebaikan kita bersama. Terima kasih untuk niat baiknya. Bisa pasti percaya kok anak-anak SD Talenta memiliki hati yang baik dan senang menolong. Guru mengantar anak dan menunggu anak sampai dijemput orang tua. Halo papa mama. Kali ini minta bantuannya ya untuk menjemput putra-putri kita semuanya tepat waktu. Dengan tujuan apa? Supaya tidak terjadi kerumunan atau kumpulan anak-anak dalam jumlah yang banyak. Ini untuk kebaikan kita bersama loh, terutama
Jadi kalian nggak terus-terusan di perpustakaan. Hanya di jam pertama saat kalian terlambat tadi saja. Oke? Baca segala sesuatu yang memperluas wawasan kalian. Jelas ya? Jadi bukan hukuman, tapi pemberian kesempatan kalian belajar lebih, sekaligus kalian merenungi, oh iya, ternyata menghargai waktu itu sangat penting, sehingga saya tidak akan mencoba terlambat lagi. Oke? Bagus. Miss, waktu pembelajaran PJJ di mana? Tanggal 13
30 menit. Oke? Haha, anak-anak kelas 6, ini kalian. Senin dan Kamis di sini. Miss kayak puasa aja ya, ada saudara kita yang puasa Senin dan Kamis. Tapi ini jadwal untuk kalian. Oke? Dari pukul 7:15 sampai pukul 13:55 menit. Kalau Selasa dan Rabu pukul 7:15 sampai pukul 14:30 menit. Asik Miss? Asik. Jumat pukul 7:15 sampai pukul 13:55 menit. Jadi sebenarnya sama dengan Senin dan Kamis. Oke? Next. Wow, ini yang menyenangkan, yaitu waktu istirahat. Emang belajar nggak menyenangkan? Menyenangkan. Istirahat juga untuk merefresh otak kita. Jadi menyenangkan juga. Kelas 2 sampai dengan kelas 3 itu istirahat snacknya pukul 9:25 sampai pukul 9:45 menit. Terus makan siangnya pukul 11:30 sampai pukul 12. Lama ya Miss ya? Ya, supaya kalian makannya bisa menikmati dan tidak tersedak. Hati-hati nak. Oke. Kelas 4 sampai kelas 6, snacknya pukul 10 seperti biasa sampai pukul 10:20 menit. Dan makan siangnya pukul 12:05 sampai pukul 12:35 menit. Paham ya? Lanjut. Miss, ini seragam-seragamnya. Kemarin ada yang bertanya loh, berarti kalau saya beli seragam kan nanti gak dipakai. Dipakai. PJJ dipakai, new normal dipakai, apalagi normal. Oke, lihat baik-baik. Seragamnya belum mengalami perubahan. Untuk hari Senin, anak-anak, bukan kita ya, karena Miss Asti nggak pakai seragam itu. Kalian menggunakan seragam nasional putih merah, menggunakan rencana talenta, pasang, dan kalau upacara pakai topi. Tapi kalau tidak upacara berarti tidak pakai topi. Hari Selasa itu menggunakan apa? Sama dengan hari Rabu. Gunakan seragam harian. Kalau untuk anak-anak yang baru, seragam harian itu yang mana? Itu loh, yang warna merah. Jadi yang atasnya merah dan bawahnya warna biru tua. Kalau anak-anak yang sudah bergabung dari dulu di SD Talenta pasti sudah tahu. Oke? Lanjut. Hari Kamis itu pakai seragam Nyunda. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah punya semuanya. Dan hari Jumat pakai seragam outing. Yang mana Miss? Untuk anak-anak yang baru itu yang warnanya putih. Terus celananya gimana Miss? Sama, celananya menggunakan bawahan biru tua yang digunakan saat ini untuk seragam harian ini. Warna sama. Jelas ya? Oke, lanjut. Studi wisata. Asik nih? Iya, memang. Studi wisata merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Artinya bisa di dalam lingkungan sekolah juga, tetapi tidak di dalam ruangan kelas. Oke? Seluruh siswa SD Talenta wajib mengikuti semua kegiatan studi wisata. Wajib supaya kalian pembelajarannya bisa mengikuti semuanya dan mendapatkan banyak sekali wawasan dan ilmu yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi kalau sekolah mengadakan studi wisata, semua anak wajib ikut. Terus jadwalnya kapan Miss? Karena kondisi kita sekarang ini ya masih banyak yang belum pasti dengan kondisi semacam ini. Jadi kalian ada rencana studi wisata itu di bulan April 2021. Berdoa ya supaya semuanya segera pulih sehingga kita semuanya bisa mengikuti pembelajaran bukan hanya new normal. Miss Asti berharapnya normal sih. Oke, lihat baik-baik. Papa Mama terutama halo. Pasti sudah sangat paham dengan ini. Ya. Poin inti di denah alur jalan di sini adalah tolong tidak ada yang melawan arus saat datang ke sekolah talenta. Karena kita semuanya akan mendatangi lingkungan pendidikan. Setidaknya
Jadi, papa mama, anak-anak semuanya yang naik sepeda juga, Miss Asti mewakili pihak sekolah meminta tolong untuk tidak pernah melawan arus. Selamat pagi Papa Mama, bertemu lagi dengan saya di parenting kelas 5. Nah, sebelum kita mulai di parentingnya, saya akan memperkenalkan para wali kelas di kelas 5. Ada siapa aja ya para wali kelas di kelas 5? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah Bu Evi, dia wali kelas 5. Berikutnya di 5B Miss Heni, di 5C Pak Gali, di 5D ada Miss Linda. Tapi karena Miss Linda saat ini sedang cuti, maka untuk sementara diganti oleh Miss Asti. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan program apa saja yang ada di kelas 5, yaitu program PJJ, tata tertib, dan informasi penting. Kita mulai yang pertama, program PJJ. Program PJJ ini, jadwal kegiatan PJJ setiap harinya dapat dilihat di Talentapedia. Aplikasi yang digunakan saat telekonferensi adalah Zoom Meeting. Aplikasi yang digunakan saat latihan dan ulangan adalah Google Class. Di sini anak-anak nanti akan join ke para wali kelasnya masing-masing. Program video pembelajaran dapat dilihat di channel YouTube. Tiscast akan dimulai di bulan Agustus minggu kedua. Berikutnya mengenai foto pembiasaan perbuatan baik itu dikumpulkan setiap hari sebagai bukti absensi. Sedangkan untuk video pembiasaan perbuatan baik itu dikumpulkan setiap akhir tema. Waktu pembelajaran PJJ itu di hari Senin, Selasa, dan Jumat itu dimulai dari pukul 7.45 sampai 10.40. Sedangkan di hari Rabu dan hari Kamis itu dimulai dari pukul 7.45 sampai 11.25. Begitu pula dengan Tiscast, nanti menyesuaikan, jadwalnya akan menyusul. Sedangkan untuk waktu istirahat itu dimulai pukul 9:10 sampai 9:30. Kita menuju ke yang kedua, tata tertib selama PJJ. Saat telekonferensi, siswa menggunakan name tag yang tertulis nama panggilan siswa supaya guru dapat melihat nama panggilan tersebut. Name tag tersebut bisa dibuat secara sendiri di rumah. Anak wajib menggunakan seragam saat telekonferensi sesuai dengan harinya, sesuai dengan jadwal yang sudah ada di depan. Duduk rapi dan mengikuti dengan tertib saat telekonferensi. Duduk rapi itu berarti anak tidak dengan sandaran, tidak dengan tidur-tiduran, tapi duduk dengan tegak. Mengumpulkan tugas sesuai deadline yang diberikan setiap harinya. Jika anak mengumpulkan terlambat, anak akan mendapat nilai secara KKM. Dan bila tidak mengumpulkan sampai deadline waktu yang ditentukan, anak mendapat nilai 0 atau informasi sekolah. Yang pertama, semua informasi akan disampaikan melalui parent portal. Untuk yang kedua, aplikasi yang digunakan selama PJJ untuk kelas 5 adalah yang pertama WhatsApp, itu untuk WhatsApp group dan komunikasi yang lain. Yang kedua Zoom Meeting, itu untuk telekonferensi. Dan yang ketiga adalah Google Class, itu untuk mengerjakan soal-soal. Yang selanjutnya kita juga menggunakan channel YouTube untuk mengupload video-video pembelajaran yang sudah kami buat. Yang kelima Instagram, dan yang terakhir Talentapedia. Jika ada informasi yang hendak disampaikan, harap menghubungi wali kelas, termasuk jika ada izin dari anak-anak atau halangan yang lain karena tidak bisa mengikuti PJJ. Selanjutnya, kami mohon pendampingan dan dukungan orang tua selama pembelajaran jarak jauh ini, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Saya akan menyampaikan koordinator orang tua dari kelas 5. Yang pertama, untuk 5A itu Mama Sasi. Yang kedua, 5B itu Mama Helen.
Yang ketiga, 5C, itu Mama Han-Han. Dan yang terakhir untuk kelas 5D adalah Mama Velin. Nah, itu tadi kegiatan parenting yang telah kami buat. Kami mohon dukungannya untuk Bapak Ibu di rumah agar selama PJJ ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Penjelasan hari ini sangat bermanfaat dan semuanya bisa kembali normal lagi. Oke? Di akhir kegiatan parenting untuk kelas 2 sampai kelas 6 ini, Miss Asti akan mengajak kita semuanya berdoa untuk mengakhiri kegiatan ini. Oke? Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kehidupan kami dan segala hal baik yang boleh kami alami semuanya. Bapa, kami percaya segala sesuatunya yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau punya rencana indah. Engkau punya hal-hal yang lebih dari apa yang bisa kami pikirkan, lebih dari apa yang bisa kami minta dan kami mohon kepadamu. Karena itu ya Bapak, kami serahkan segala pemikiran kami, tutur kata kami, hati kami, hanya dalam kuasa tangan-Mu. Pulihkanlah segala sesuatunya ini menjadi lebih baik lagi. Dan jadikan kami pribadi-pribadi yang lebih hebat, lebih peduli, lebih percaya kepada penyelenggaraan-Mu dan mau bekerja sama. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Allah Bapa kami, bantu kami semuanya, pihak sekolah, SD Talenta, orang tua, anak-anak, pemerhati, dan masyarakat sekeliling untuk bisa bersinergi bersama, bekerja bersama untuk melakukan yang terbaik, terutama untuk kemanusiaan. Bantu kami serahkan segala sesuatunya dalam kuasa tangan-Mu. Terjadilah kepada kami menurut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa